Pemirsa, sebelum saya bahas bersama dengan Kang Jajat, saya ingin bergabung bersama dengan Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik yang terhubung melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Mas Agus. Pagi, Vina. Mas Agus, kalau Anda melihat begitu, Anda memantau di lapangan bagaimana pembangunan infrastruktur, apakah begitu signifikan yang dirasakan masyarakat pembangunan infrastruktur ini untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa dan juga mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lain? Iya, tentu saja. Kita kan sudah vakum kurang lebih 20 tahun tanpa pembangunan infrastruktur yang masif. Nah, di era Pak Jokowi JK ini memang pembangunannya masif, infrastruktur untuk konektivitas khususnya jalan, kemudian antara transportasi. Dan ini kan tentunya harusnya dalam masa-masa ke depan itu akan dapat meningkatkan perekonomian. Kalau sekarang kan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kurang lebih begitu. Oke, kalau Anda melihat apakah ini sudah berbanding lurus dengan misalnya peningkatan investasi atau memang masih butuh waktu lagi ya karena pembangunan infrastruktur ini merupakan investasi jangka panjang begitu? Gini, kalau infrastruktur kan belum banyak yang selesai tersambung, misalnya jalan tol, kemudian kereta api, kemudian pelabuhan, segala macam. Tapi ada satu hal yang saya sangat khawatir dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Satu, pembangunan infrastruktur yang masif ini tidak disertai dengan visibilitas dia itu studi kelayakan yang baik. Saya terlibat di beberapa proyek itu dan selalu saya katakan, karena kalau nanti ada apa-apa, ini kita akan banyak persoalan ke depan. Yang kedua, karena efeknya tidak mantap gitulah ya, nantinya saya khawatir akan muncul subsidi-subsidi baru. Karena infrastruktur yang dibangun sekarang ini sangat mahal. Dan kebanyakan tidak dihitung, belum dihitung bagaimana nanti penggunaannya. Misalnya jalan tol. Jalan tol Jakarta-Surabaya yang sudah nyaris tersambung, itu tidak banyak digunakan oleh truk-truk angkutan barang untuk logistik. Karena terlalu mahal. Ketika itu terlalu mahal, orang tetap akan lewat jalan arteri. Nah, kereta api misalnya, mana LRT Palembang, itu juga akan menimbulkan subsidi tinggi karena tidak banyak yang naik. Penduduk Palembang hanya 1,2 juta. Dan seterusnya masih banyak yang saya khawatirkan akan muncul subsidi baru di kala 5 tahun mendatang. Oke, Mas Agus, kalau Anda tadi katakan bahwa sebagian ada yang sudah tepat guna begitu, tapi ada yang sebagian masih dipertanyakan karena misalnya LRT Palembang hanya untuk Asian Games, setelah itu tidak banyak digunakan begitu ya, dan juga Anda katakan mahal. Nah, dari misalnya 100% yang sudah direncanakan untuk dibangun dan sedang diproses dibangun begitu ya, berapa yang masih perlu dikaji lagi ketepat gunaannya? Begini, kalau barang itu infrastruktur sudah dibangun, sulit untuk mengkaji lagi. Sudah terlanjur. Saya sudah ingatkan pada waktu akan dibangun, tapi ya sudah berjalan. Nah, untuk yang ke depan lagi kan masih banyak itu. Akan dibangun nanti bandara, pelabuhan, tempat. Tolong dikaji soal konektivitas. Karena yang sekarang sudah ada masih banyak yang tidak tersambung. Akhirnya misalnya tol laut itu. Tol laut itu kapal ke arah timur bawa barang, tapi baliknya itu kosong. Sehingga itu yang saya katakan, perencanaannya harus matang betul. Apakah di daerah itu memang dibutuhkan komoditas A, B, dan selanjutnya. Kemudian yang di Papua, jalannya sekarang di Papua ada jalan itu sangat bagus, ya, bisa terkoneksi. Tapi persoalannya bagaimana mengawasi supaya illegal logging tidak muncul di situ. Karena ada jalan lebih mudah mengangkut illegal logging keluar dari Papua. Nah, pengawasan ini yang kita selalu lemah. Ya. Jadi yang Anda ingin katakan adalah bahwa ini semangatnya bagus pembangunan infrastruktur, tapi ada catatan-catatan yang harus diperhatikan, misalnya adalah ketepat gunaannya, kemudian juga dalam implementasinya, begitu ya Pak ya? Iya. Oke, terkait juga pembangunan di Jawa dan luar Jawa, ini yang terdengar di pemerintahan Jokowi JK adalah penekanan pembangunan di luar Jawa, begitu supaya mereka lebih bangkit lagi. Anda melihatnya bagaimana? Iya betul kan, niatnya sudah nawacita. Tapi menjadi persoalan kalau kita review lagi, banyak pembangunan yang dibiayai oleh APBN apapun bentuknya ya, itu masih ada di Jawa. Nah yang kesana memang menjadi persoalan tadi, karena tidak terkoneksi, tidak terkompaknya antara misalnya perhubungan, PUPR, kemudian pariwisata, kemudian industri. Karena itu nanti jadi sendiri-sendiri, karena kalau tidak ada koordinasi antar KL itu akan repot menentukan rute, menentukan barang apa yang harus dibawa, menentukan SDM-nya dan seterusnya. Dan ini yang belum, saya berharap ini segera di-review lalu diapakan ini, karena sudah banyak juga pelabuhan yang terbengkalai dan tidak terurus di Indonesia Timur, padahal bangunnya mahal. Nah, semacam gini yang perlu diwaspadai.
Baik, terima kasih Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Yang jadi menarik sebenarnya apa yang dikatakan, semangatnya bagus dan juga kita lihat bagaimana ini mempermudah kehidupan masyarakat, tapi memang ada beberapa catatan. Anda sepakat atau tidak? Ya, saya kira betul. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita sikapi, saya kira betul. Misalnya soal LRT tadi, kemudian soal tol yang terlalu mahal untuk truk-truk. Saya kira kalau soal itu tinggal saja pemerintah misalkan menurunkan tarifnya, kan seperti itu. Misalnya untuk tol yang mahal, terutama untuk truk-truk yang mengangkut barang itu, terutama misalnya, itu kan bisa disikapi seperti itu. Jangan sampai kemudian tol sudah dibangun, memang mobilitas manusia menjadi meningkat, tetapi misalnya barang jadi lama misalnya, padahal kita maksudnya kan supaya cepat misalnya. Saya kira harus ada kebijakan khusus. Kemudian soal LRT. LRT saya setuju harus dimaksimalkan. Ya kalau tidak ya tentu menurut saya jadi ini kan bikin hanya untuk sesaat Asian Games saja atau untuk seterusnya, mestinya kan untuk seterusnya. Nah yang lain-lain tentu misalnya ada terowongan, ada macam-macam, bandara diperbaiki, kan itu otomatis menjadi infrastruktur yang pasti akan melekat itu ya, dan manfaatnya pasti setiap hari dirasakan. Tapi betul LRT itu harus dimaksimalkan. Bagaimana supaya itu menjadi barang yang mahal tetapi kemudian juga produktif. Ya. Tapi berarti akan ada penyesuaian perilaku masyarakat juga yang tadinya tidak ada LRT, sekarang ada. Mungkin ini juga harus mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas yang ada begitu. Ya, ada banyak hal saya kira, Vin, di kita ini yang memang belajar. Misalnya dulu orang baru-baru ada rumah susun lah, apartemen yang biasa mana-mana tiba-tiba rumah susun, kan belajar juga. Pada dasarnya kan manusia itu sebenarnya pembelajar ya. Begitu disodori dan kemudian ada katakanlah tidak ada alternatif lain misalnya, apalagi dan kemudian memang dibimbing, diberitahu yang benar, ya pasti akan jalan juga. Itu banyak contoh saya kira. Dulu kan juga orang tidak terbiasa naik pesawat terbang. Tapi sekarang sudah hampir semua orang naik pesawat terbang, kan juga perlu kultur baru. Ya, toh buktinya juga tidak ada masalah kan misalnya. Jadi saya kira apalagi soal-soal seperti itu sangat mudah lah menurut saya. Tinggal diberi contoh dan diawasi terus-menerus. Makanya Pak Mas Agus tadi mengatakan, tolong misalnya ada pelabuhan yang ternyata setelah dibangun kemudian tidak dirawat dengan baik. Problem kita memang kan dari dulu kita sering sekali pandai membangun, tidak pandai merawat. Nah, betul. Nah ini juga saya kira perhatian, tetapi bahwa Mas Agus juga mengakui 20 tahun kita tidak membangun infrastruktur secara masif ya. Sekarang memang itu pilihan, Vin. Jadi emang menurut saya itu bukan soal gagah-gagahan, ini soal kebutuhan. Kita itu sudah sangat tertinggal soal ini, tapi bahwa ada catatan, tolong kemanfaatannya, tapi kemudian soal keamanannya, dan kemudian menurut saya yang paling penting juga, jangan sampai juga pembangunan infrastruktur kemudian menimbulkan persoalan hukum di belakang hari, karena itu harus diyakinkan bahwa ini tidak melanggar hukum. Ya. Karena kalau kita lihat prosesnya cepat sekali begitu ya, tiba-tiba sudah jadi begitu. Ini artinya sesuatu yang positif juga, tapi kita akan elaborasi lebih jauh, Kang Jajat. Setelah jeda berikut ini, pemirsa, kami masih akan membahas lebih jauh mengenai topik editorial pada hari ini mengenai infrastruktur yang menyatu setelah jeda berikut ini. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan dan saya akan menyapa sejumlah penelpon yang sudah bergabung di Editorial Media Indonesia. Saya ingin menyapa yang pertama ada Ibu Upi di Jakarta. Selamat pagi Ibu Upi. Selamat pagi Mbak Kartika dan Bang Jajat. Ya, silakan Ibu. Yang menyatu adalah Pak Jokowi sudah bangun ya. Dengan membangun ini pastinya tidak hanya gegabah Pak Jokowi, karena harus pemanfaatan dari pembangunan itu dan keamanan, jangan sampai seperti tol laut dibangun tapi ternyata masih banyak sekali tol laut ini tidak dimaksimalkan. Contohnya kita Pak Jokowi kan menghindar kepadatan jalan raya atau darat itu di integritas dengan antara pelabuhan itu belum berjalan menurut saya, karena masih banyak truk-truk yang saya lihat ini dari daerah masuk ke daerah lain. Harusnya kalau tol laut sudah berjalan, mungkin kalau untuk daerah Tegal, yaitu Tegal mainnya truk-truk itu bukan terus melancar ke Sumatera seperti itu, tol laut yang sudah berjalan menurut saya. Kemudian Pak Jokowi juga selalu dipersalahkan ya, peduli desa salah, peduli lurah salah. Nah sekarang nggak usah dipolitisasi semuanya. Saya juga minta tolong kepada Pak Jokowi ini
sudah bekerja maksimal, tolong timnya juga memberikan masukan apabila Pak Jokowi itu ada ya timnya kan kuat itu ya, dengan adanya infrastruktur yang sudah dibangun dengan terintegrasi.